Judul pengajian hari ini kira-kira apa? Ya, 3 ilmu yang utama. Kenapa ada 3 ilmu yang utama? Karena ilmu itu bermacam-macam, Ibu. Ada yang sangat wajib untuk dipelajari, ada yang wajib dipelajari, namun kalau seandainya ada yang sudah mewakili, kita sudah terwakili. Alhamdulillah. Ada juga ilmu yang just for fun, hanya untuk senang-senang saja, hanya untuk lucu-lucuan. Ada, gitu juga ya. Ada juga ilmu yang haram untuk dipelajari. Ada emang ilmu yang haram untuk dipelajari? Sihir, ilmu nujum, ilmu astrologi. Kalau seandainya ilmu itu diselewengkan untuk mengalihkan akidah yang bisa saja menggelincirkan akidah orang lain, maka itu sudah jelas haramnya, gitu ya. Misal putra kita lahir di bulan apa sehingga ada Gemini misalkan ya. Bintang-bintang astrologi. Sementara tetangga kita, wah Pisces katanya ya. Pisces dengan Gemini nggak cocok. Itu menyalahi aturan ya, menyalahi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya jodoh mah kalau seandainya soleh, solehah, orang tua setuju, pribadi-pribadi yang setuju, bisa nggak dijodohkan? Bisa ya, tidak tergantung astrologi, tapi tergantung bagaimana Allah dan bagaimana istikharah insya Allah. Tadi saya mengatakan ada ilmu yang just for fun, untuk senang-senang, untuk lucu-lucuan. Ilmu apa kira-kira? Ilmu lawak, betul. Ilmu sulap. Ilmu sulap kan membuat anak-anak tertegun ya. Hebat. Padahal itu cuma kecepatan tangan ya. Apakah boleh dipelajari? Bebas-bebas saja, karena itu hanya untuk lucu-lucuan gitu ya. Tidak ada membahayakan, tidak secara fisik, tidak secara fisikis, apalagi secara akidah, tidak ya, hanya untuk kesenangan. Yang ketiga, ada ilmu yang wajib untuk dipelajari, namun kalau seandainya sudah ada yang mewakili, kita sudah cukup, tidak usah memperdalam ilmu tersebut. Kira-kira ilmu apa itu? Membandingkan jenazah. Itu seandainya dipelajari, alangkah lebih baik. Namun kalau seandainya sudah ada yang mewakili, cukup. Berarti kita hanya sekedar mengetahui, tidak wajib untuk mendalami. Begitu Ibu aja ya. Dan lain-lain seperti halnya ilmu tafsir. Ilmu tafsir, Ibu, apakah semua kaum muslimin wal muslimat menguasai tentang tafsir? Tidak. Tapi ada ulama-ulama yang mendalami ya. Alhamdulillah. Profesor Dr. Mustafa Ya'qub betapa sangat ahli di dalam menafsirkan. Profesor Dr. Quraisy Shihab termasuk yang paling ahli dan doktor pertama yang mendapatkan gelar doktor bidang tafsir dari Al-Azhar itu beliau. Kemudian juga Gus Baha, kemudian juga Tuan Guru Uwas dan lain sebagainya. Itu semuanya para ahli-ahli yang kalau memang kita mau mempelajarinya, alhamdulillah. Namun kalau seandainya kita rasanya terbatas nih waktu dan usia beserta tenaga dan biaya, cukup saja, sudah kita mengetahui yang biasa-biasa saja. Boleh gitu? Boleh. Tadi yang namanya wajib diketahui dan bisa diwakili oleh orang lain namanya ilmu apa? Ilmu fardu. Tapi fardu itu ada 2 macam. Pertama fardu ain, itu mah yang wajib diketahui oleh setiap orang, tidak bisa diwakili, harus kita mempelajari, harus kita memahami, bahkan harus kita mendalaminya. Nah, apa? Betul, ilmu tajwid salah satunya ya. Namun ada lebih spesifiknya lagi Ibu. Walaupun dalam pengamalannya ilmu tajwid itu
fardu kifayah dalam mencarinya, tapi dalam mempraktikkan Al-Quran menjadi fardu ain. Namun ada yang lebih fardu ain lagi di antara yang fardu ain. Tadi kan ada yang haram, ada yang mubah dalam artian just for fun, boleh-boleh saja. Kemudian ada yang fardu kifayah. Nah, yang paling puncak seluruh keilmuan Allah itu dikumpulkan dalam 3 keilmuan ini. Saya urutkan dalam Al-Quran dulu Ibu ya. Kira-kira di antara ibu-ibu ada yang tahu nggak? Tadi saya membaca surah apa? Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Surah Al-Kahfi ayat 107. Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Kita perhatikan di dalam ayat Al-Quran ini, qul law kanal bahru, qul katakanlah olehmu wahai Muhammad. Ini ibu hadirin yang sekalian, kalau kita menemukan Al-Quran yang diawali dengan lafaz qul, katakanlah, itu maksudnya Rasulullah kepada siapa? Dari Allah kepada Nabi khususnya ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca Al-Quran, jangankan membacanya, menerima Al-Quran paling berat di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu. Kenapa? Karena beliau mendapatkan langsung dari Allah, atau dititipkan melalui malak Jibril alaihissalam, atau langsung dihembuskan ke dalam dadanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling berat, ketika Rasulullah menerima langsung dari Allah, itu seolah-olah menggigil, seolah-olah Rasulullah mengalami demam yang hebat karena saking takutnya beliau menerima amanah berupa Al-Quran. Luar biasa ibu ya. Pernah ibu berhadapan dengan Big Boss atau siapalah gitu ya, mungkin dulu ya, ibu mertua atau bapak mertua kita sebelum pernikahan, kan rasanya keder-keder gimana gitu ya, berhadapan dengan mertua. Nah, Allah yang dirasakan oleh Rasulullah SAW lebih dari itu, menerima Al-Quran. Jadi Al-Quran dari mulai huruf ba-nya lafaz bismillah, dan huruf sinnya lafaz qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu semuanya mengingatkan kembali Rasulullah SAW betapa Rasulullah dipilih oleh Allah untuk menerima Al-Quran yang 30 juz, 100 berapa? 14 surat, 6.000 kebanyakan 6.666 ayat ya. Padahal kalau saya dengan metode penjumlahan gitu ya, Al-Fatihah 7 ayat, kemudian Al-Baqarah 286 ayat, kemudian An-Nisa 200 ayat, jumlah sebanyak 114 surat, itu ketemunya 6.236 ayat. Berapa Bu? 6.236 ayat. Yang 66 di tengahnya diganti menjadi 23, 6.236 ayat. Apakah ini sudah dibuktikan? Saya sudah berkali-kali menghitung dengan anak-anak SMP, ternyata betul. Jumlahnya 6.236 ayat. Bagaimana dengan 6666? Itu menurut ulama yang jumhur juga. Tapi kalau kita ingin membuktikan berapakah jumlah ayat di dalam Al-Quran dengan metode yang mudah kita lakukan, yaitu penjumlahan, jumlah, ketemunya berapa tadi?
6.236 ayat. Ini kebanyakan diambil dari usia Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW berusia 63 tahun ya. Padahal Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul usia berapa? 40. Rasul 40. 25 itu Nabi, 40 Rasul. Kemudian Rasul pertama kali menerima Al-Quran usia berapa? Usia 40. Selama berapa lama? 22 bulan, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. 22, betul ya? Untuk memudahkan hafalan, sudah aja Al-Quran ayatnya 6.666. Mudah nggak menghafalnya? Mudah, seperti itu ya. Jadi dijumlahkan sebenarnya usia Rasul itu 462 lebih 2 bulan 22 hari. Cuma dibulatkan karena bulan Hijriah menjadi 63. Jadi semuanya benar ya. Semuanya benar menurut perhitungan masing-masing. Alhamdulillah. Betul. Ya. Ibu hadirin jamaah sekalian, kita runut dulu dari Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 106 barusan. Al-Kahfi 109. Al-Kahfi 109 menyatakan kul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Dilihat dari terjemahannya bahwa kul, katakanlah olehmu wahai Muhammad, law kanal bahru midadan li kalimati rabbi, kalau seandainya lautan kami jadikan tinta untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah, lana fidal bahru qabla an tanfada, maka niscaya keburu kering itu lautan sebelum habis menuliskan kalimat-kalimat Allah, walau ji'na bimithlihi madada, walaupun kami tambahkan sebanyak lautan tersebut. Kalimah di sini bermakna ilmunya Allah, ilmu dari awal sampai akhir. Bahkan ada ilmu yang pertama kali ada dan pertama kali akan dicabut di muka bumi ini. Ilmu apa itu? Ilmu waris. Ilmu waris itu jangankan masyarakat, santri aja banyak yang puyeng. Betul ya? Ribet. Ilmu faraid itu ribet gitu ya. Dan ilmu itu yang akan pertama kali dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala melalui meninggalnya para ulama dan para santri. Nah, sebelum itu kejadian, Allah mencatat dulu semua, membentangkan keilmuan-keilmuan Allah. Namun kalau seandainya ditulis semua kalimat-kalimat Allah, ditulis semua ilmu-ilmu Allah, niscaya akan keburu habis itu tinta di lautan. Itu lautan yang diibaratkan tinta. Walau ji'na bimithlihi madada, walaupun kami tambahkan sebanyak itu lautan. Berarti Allah mengibaratkan berapa lautan? 2 lautan. Ibu pernah ke pantai? Pernah mencelupkan jari kita? Kalau dicelupkan air kemudian diangkat, apa yang terjadi? Menetes, betul ya, menetes. Ilmu kita ibarat tetesan-tetesan di telunjuk kita, sedangkan ilmu lautan ibarat ilmunya Allah. Kebayang nggak banyaknya itu? Ujungnya kelihatan nggak? Ya, saking luasnya ilmunya Allah, maka ada istilah lautan tak bertepi, angkasa tak berujung. Jadi ilmunya Allah itu gak ada habis-habisnya. Dari dulu sampai sekarang, sampai yang akan datang, sampai yaumul qiyamah, sampai dibangkitkan lagi alam dunia ini,
hanya ada akhirat, itu ilmunya Allah tetap abadi. Coba bandingkan dengan kita. Kemarin hadir ke majelis taklim? Hadir ya? Bulan lalu hadir ke majelis taklim? Tahun lalu hadir ke majelis taklim? Kira-kira masih ingat nggak? Saya aja, ibunya saya aja, mohon maaf kalau dikira-kira nih, kalau dikira-kira sekitar 60% hidup saya habis di majelis taklim, habis di pesantren, habis di sekolah, sampai sekarang pun tinggalnya di sekolah, bahkan rumah itu ditinggalkan, nginepnya di sekolah sekarang. Tapi rasanya yang nempel kira-kira cuma berapa persen ya? Walaupun puluhan tahun kita belajar, tapi tidak terasa ilmu itu ada apa enggak ya, gitu ya. Beda dengan membawa duit gitu ya. Kalau duit mah kerasa nggak bu kalau bawa duit 10.000? Apalagi kalau udah dibelanjakan ya, berupa makanan gitu. Kalau ilmu mana kerasanya nggak ada gitu ya. Nah, ilmu itu abstrak, tapi kerasanya kalau seandainya kita memerlukan ilmu itu, sehingga al ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Kata Sayyidina Ali, ilmu itu lebih baik daripada harta, karena harta harus kita jaga, sedangkan ilmu yang menjaga kita. Coba ibu yang punya bawa kendaraan, itu kendaraan kita selalu dirawat nggak? Digembok nggak setiap berhenti? Dikunci nggak gemboknya? Masya Allah, udah mah dikunci setang, dikunci rahasia, dikunci gerbang, kemudian pakai security dan lain sebagainya. Nah, itu berarti harta yang harus kita jaga. Tapi kalau kita punya ilmu, subhanallah, misalkan kita mengetahui ilmu tajwid, ini alif ketemu ya, kalau alifnya sudah menghadapi nun an nun mati ketemu dengan ya, maka dibacanya menjadi ai, menjadi idgham gitu ya, dan lain sebagainya. Maka ilmu itu yang akan menjaga kita, menjaga dari kesalahan, menjaga dari kesalahan membaca, dan juga kesalahan dalam mengartikan. Insya Allah ilmu itu akan menjaga kita menuju kemaslahatan, menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kira-kira ada nggak ayat Al-Quran yang mengibaratkan ilmu Allah lebih luas dari itu? Ada. Surah Luqman ayat 27. Kalau tadi surah apa? Surah Al-Kahfi ayat 109. Kalau sekarang surah Luqman ayat 27. Walau annama fil bahri min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullahi innallaha azizun hakim. Hampir sama terjemahan dengan yang tadi, cuma bedanya di perumpamaannya nih. Walau annama fil bahri, kalau seandainya lautan dijadikan tinta dan pohon-pohonan dijadikan pena untuk menuliskan ilmunya Allah, mimba'dihi sab'atu abhur, yang sesudahnya walaupun kami tambahkan 7 lautan setelahnya, berarti tadi 1 lautan ditambah 7 lautan, berarti jadi berapa? 8 lautan. Ma nafidat kalimatullahi, niscaya tidak akan pernah habis ilmunya Allah. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah maha mulia dan juga maha azizun hakim, maha bijaksana. Masya Allah, ibu hadirin jamaah sekalian, Allah mengibaratkan pertama dengan 2 lautan. Padahal dengan 1 lautan aja, kalau seandainya diumpamakan dengan ilmunya manusia, ilmunya manusia itu hanya setetes ujung jari. Itu pun banyak yang lupa. Itu pun banyak yang khilaf bagaimana kegunaan ilmu itu, gitu ya. Ini ditambahkan dengan 2 lautan. Bahkan untuk menunjukkan kemahakuasaan Allah, kemahaluasan ilmunya Allah, Allah mengibaratkan di dalam surah Luqman ayat 27 menjadi 8 lautan. Allahu Akbar ya. Kita coba bayangkan, paling belajar usia TK lah ya.
belajar kasih sayang dari ibu, belajar tanggung jawab dari seorang ayah, usia TK masuk TK, usia SD, usia SMP, usia SMA, usia kuliah dan lain sebagainya, itu paling nempel berapa persennya gitu ya. Jangankan bertahun-tahun nih, ibu hadir ke majelis taklim biasanya rata-rata berapa jam? 2 jam. 2 jam itu pengajian Al-Quran dan diba. Kemudian yang ceramahnya biasanya berapa lama? 1 jam. Baik, 1 jam kira-kira dari 1 jam ceramah yang teringat berapa persennya? Sekian persen. Sebutkan hitungan yang pastinya. Ada 30%? Ada. Berarti 30% berarti setengah jamnya ibu hafal ya. Hafal ya. Sekarang disaring lagi. Yang dari 30% itu yang diamalkan berapa persennya? Sedikit demi sedikit. Hitungan pastinya ada 10%? Insya Allah 10%. Sekarang disaring lagi. Yang dari 10% itu yang diistiqomahkan untuk diamalkan berapa persennya? 3%, 2 lah. Ini lebih banyak ya, 3% lah, 3%. 3% mengamalkan, dari 100% hanya mengamalkan 3%-nya gitu ya. Kemudian dari yang istiqomah tersebut yang dirasa ibu paling ikhlas berapa persen? Ada satu lah ya, 1%. Insya Allah. 1% ya, 1% ya. Coba bandingkan dengan majelis taklim. Barusan majelis taklim ya, ini majelis zikir. Majelis zikir itu yang dibaca itu, yang diterima dari guru itu, yang diamalkan itu, yang diistiqomahkan itu, yang diikhlaskan itu. Dari dulu ibu hadir ke majelis taklim, dari yang mendapat pertama kali dari seorang guru, kemudian diamalkan berapa persennya? Misal nih saya mendapatkan kalimat zikir la ilaha illallah dan lafaz Allah. Saya mendapatkan dari guru itu, kemudian dari dulu sampai sekarang itu yang diamalkan di majelis zikir ya itu saja. Sampai sekarang gitu-gitu aja. Sampai kapanpun ya gitu-gitu aja. Berarti yang diamalkan berapa persen? Kalau dipersenkan jadi berapa? 100%, betul ya? Yang diistiqomahkan, maksudnya yang terus diamalkan berapa persen? 100%. Yang diikhlaskan berapa persen? Semuanya boleh. Berarti lebih dahsyat mana antara majelis taklim dengan majelis zikir? Kalau dilihat dari kegunaan seperti itu ibu ya. Tapi kalau untuk pengembangan wawasan memang lebih baik majelis taklim. Maka harus seimbang antara majelis zikir dengan majelis taklim dengan majelis zikir. Tadi ada majelis diba, majelis sholawat. Itu alhamdulillah dari mulai pertama kita mendapatkan dari guru kan begitu ya. Terus diisi dengan taklim, alhamdulillah. Maka kalau kita melihat ibarat burung kalau bisa terbang mengepakkan berapa sayap? 2 sayap. Bisa nggak mengepakkan 1 sayap? Tidak bisa. Jadi harus dengan majelis taklim dan majelis insya Allah. Baik, Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, setelah kita memahami betapa maha luasnya ilmu Allah dan maha terbatasnya manusia, Allah dari mulai menciptakan, kemudian mematikan dan menghidupkan kembali, ilmunya Allah senantiasa bertambah. Apapun yang diinginkan oleh Allah, ilmunya selalu ada. Sedangkan manusia, kalau Allah cukup menyatakan innama idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak hanya cukup mengatakan kun, maka jadilah. Coba kita pengen makan dengan combro, bisa nggak nyebutkan kun? Enggak itu ya. Harus ngalah dulu, harus dicuci dulu, harus diparut dulu, harus digoreng dulu segala macam ya. Baru kita bisa makan
combro. Tapi kalau Allah mah segala sesuatu hanya cukup mengatakan kun. Kun fayakun, fayakun, maka jadilah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu hadirin jamaah sekalian, sebenarnya tidak ada dikotomi di dalam Islam. Mengkotak-kotakan, oh ini mah ilmu umum, oh ini mah ilmu agama itu lebih mulia, sedangkan ilmu umum kurang mulia. Tidak, itu Bu ya. Patokan dalam kemuliaan itu bukan ilmunya, tapi apanya? Yang membuat ilmu itu menjadi mulia apanya? Ya, diamalkan sehingga ada dalam kalbu kita rasa takut kepada Allah. Bukan karena mempelajari ilmu agamanya, enggak. Bukan karena mempelajari ilmu bahasa Arabnya, tidak. Bukan karena mempelajari tafsirnya, tidak. Tapi karena rasa takutnya kepada Allah, sehingga dia khawatir apa yang dipesankan oleh Allah, diwasiatkan oleh Rasulullah, dia tidak melaksanakan. Itu ya. Maka kalau ada seseorang yang merasa takut karena ilmunya, dengan ilmu itu semakin takut kepada Allah, kan arti takut itu, takwa itu takut gitu ya, takut kepada Allah, takwa. Nah, maka ilmu itulah yang mulia. Entah itu ilmu agama atau ilmu umum, sama di hadapan Allah. Jadi kemuliaan mempelajari ilmu tauhid kurang lebih sama dengan mempelajari ilmu ekonomi. Mempelajari ilmu fikih sama mulianya dengan mempelajari ilmu militer. Mempelajari ilmu hadis sama mulianya dengan mempelajari ilmu medis kesehatan ya. Jadi bukan antara ilmu umum dan ilmu agamanya, tapi rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hadis Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man izdada ilma wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'ada." Barang siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah rasa mahabbah, rasa takut, rasa ketaatannya kepada Allah, lam yazdad minallahi illa bu'ada, maka bukan semakin dekat dengan Allah, justru semakin jauh. Adakah yang semakin jauh ketika seseorang mempelajari ilmu? Ada. Siapa itu? Dulu saya ketika aliyah mohon maaf, saya aliyah tahun 1995 sampai 1998 ya. Di saat itu mempelajari ilmu mustalahul hadis. Mustalahul hadis itu bagi kami mah biasa-biasa. Kemudian ilmu usul fikih juga biasa-biasa. Pas kesini, seolah-olah orang yang mempelajari ilmu mustalahul hadis itu orang-orang unggulan. Kenapa? Karena dengan mempelajari mustalahul hadis bisa mengkritik sebuah hadis, oh ini sahih, ini hasan, ini doif. Sedangkan ini adalah mardud misalkan ya, tertolak atau palsu. Kemudian ada juga yang dobit. Dobit itu kuat hafalan dan juga kuat akhlaknya. Sehingga kalau ada seorang perawi hadis yang pernah ketahuan berbohong, ditolak hadisnya, riwayatannya. Jangankan kepada sesama manusia, kepada hewan aja pernah kelihatan berbohong, maka dia tertolak hadisnya. Contoh, ibu pernah nggak melihat ker? Iya, ayam itu ya. Mau ngasih apa itu? Mengasih makan. Padahal tidak dikasih misalkan, ibu bohong tidak? Bohong. Nah, kalau ada ulama hadis yang berbuat seperti itu, maka tertolak. Karena akhlaknya sudah tercoreng, walaupun ke hadapan binatang. Itu binatang dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala. Betapa sangat eksklusifnya orang yang mempelajari ilmu mustalahul hadis sehingga dia bisa melaksanakan, mengetahui hal seperti itu.
Berapa lama mempelajari mustalah hadis? 3 tahun, dan juga usul fikih 3 tahun. Sehingga dengan usul fikih bisa mengetahui ini istimbatul hukumnya kemana, menggali hukumnya Imam Syafi'i dari Al-Quran dan hadis, bagaimana caranya. Oh begini kaitannya dengan ini, dipadukan dengan ilmu itu, jadilah fatwa mengeluarkan seperti ini. Bisa itu Bu ya. Nah, dulu zaman kami biasa-biasa saja, santri-santri udah pada jago, biasa-biasa saja, tidak saling menyalahkan. Yang ada adalah bersyukur bisa mempelajari ilmu yang antik dan juga mempercantik diri kami gitu ya, dalam artian meluaskan wawasan. Tapi di saat sekarang itu ada orang-orang yang merasa tinggi hati dengan mempelajari ilmu itu, sehingga mudah untuk menyalahkan orang lain. Ada? Jangan disebut ya, jangan disebut. Pokoknya dikit-dikit B titik B gitu ya, tahu ya, B ujungnya H. Nah, udah tahu. Padahal bagi kami dulu ilmu itu ilmu biasa, Ibu hadirin jamaah sekalian, ilmu yang dipelajari sebagaimana santri-santri yang lainnya. Tapi sekarang Masya Allah ya, baru juga belajar seperti itu sudah berani menyalahkan orang lain. Apatah lagi yang disalahkannya adalah misalkan ulama sepuh. Bahkan saya sering melihat di YouTube segala macam, banyak orang yang mengkritik Imam Al-Ghazali. Katanya Imam Al-Ghazali katanya ulama besar, katanya waliullah, tapi kok dalam mengarang aja banyak hadis dhaifnya. Padahal itu subhanallah, Ibu hadirin jamaah sekalian, di antara 20.000 hadis yang termaktub di dalam kitab Al-Ghazali Ihya Ulumuddin ya, dikatakan sebagai 19.000 sekian sekian itu dhaif semuanya. Kemudian ketika zamannya Imam Al-Ghazali, disidangkanlah oleh seorang ulama yang bernama Syekh Ali Al-Barzaham. Syekh Ali Al-Barzaham ini adalah ulama pemerintah, sedangkan Imam Al-Ghazali adalah ulama yang merakyat. Imam Al-Ghazali disidangkan oleh Syekh Ali Al-Barzaham ke sebuah persidangan. Kemudian ketika didakwa begini, kata hakim, wahai tuan guru, kenapa engkau menuliskan sebuah kitab yang banyak dhaifnya? Imam Al-Ghazali diam saja gitu ya. Nanti insya Allah jawabannya besok. Saya mohon ditunda sidang ini untuk menanyakan tentang jawaban hal tersebut. Orang-orang kan bingung ya, kenapa harus besok? Ya udahlah, kalau diketok kemudian jawabannya besok. Pas besok Syekh Ali Al-Barzaham itu dalam keadaan lemah dalam bagaimana? Wajahnya sedih dan juga tubuhnya bergetar, sampai bergetar, benar-benar bergetar. Lalu ditanya oleh orang-orang, wahai Syekh Ali Al-Barzaham, kenapa engkau berlaku seperti ini? Katanya, aku tadi malam bermimpi. Bermimpi kira-kira dengan siapa? Bermimpi dengan setiap orang pasti merindukan mimpi bertemu dengan orang ini. Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira bertemu dengan Rasulullah senang apa tidak? Senang. Tapi lain dengan Syekh Ali Al-Barzaham. Kenapa? Syekh Ali Al-Barzaham melihat kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di kanannya ada Sayyidina Abu Bakar, di kanannya ada Sayyidina Umar, kemudian kirinya Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Baru di sini ada Syekh Imam Ghazali, Imam Al-Ghazali. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil menunjuk Ali Al-Barzaham, hei Ali Al-Barzaham, betulkah kamu menanyakan hadis-hadis yang termaktub di dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin? Bergetar begitu mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangkan seperti itu. Kemudian Syekh Ali Al-Barzaham, betul ya Rasul, katanya. Lalu sambil menunjuk mempersilahkan Imam Al-Ghazali ke hadapannya, wahai Ali Al-Barzaham, saksikanlah olehmu bahwa semua hadis yang dimaktub di dalam Ihya Ulumuddin itu adalah hadis yang keluar dari mulut lisanku yang mulia, katanya. Kalau mau bergetar bagaimana gitu ya, dengan wajah merah padam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan apa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali ya.
Jadi jangan semata-mata menurut kita perkiraan bahwa ilmu itu ada, tapi tidak semestinya untuk dipaparkan gitu ya. Seperti halnya ada ibu, dalam hadis ada dikatakan bahwa ma usnida ala nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang disandarkan kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min qaulin, dari ucapan, au fi'lin, atau perbuatan, au takririn, atau ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang dinamakan dengan hadis. Kira-kira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal ketika usia 63, betul ya? Ketika 63. Kira-kira zaman sekarang ada nggak hadis yang belum terucapkan oleh Rasul zaman dulu tapi terucapkan zaman sekarang? Ada nggak kira-kira? Ada. Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering menjumpai para wali, sering menjumpai para ulama, sering menjumpai orang-orang soleh. Salah satunya banyak di Indonesia ini yang berkesempatan untuk hadir mengunjungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik secara yaqzah maupun bermimpi. Kalau ini mah dalam keadaan bermimpi, ya apa itu? Muridnya Syekh Khalil Bangkalan. Syekh Khalil Bangkalan itu adalah ulamanya ulama di Indonesia ya, walinya wali di Indonesia yang berkedudukan di Bangkalan, Madura. Beliau punya murid namanya Syekh Hasyim Asy'ari, dan muridnya lagi adalah Syekh Ali Khazin. Kiai Ali Khazin gitu ya. Kiai Ali Khazin ini alimnya luar biasa, cuma bukan, beda. Itu mah Al Khazin itu mah. Ini bahwa Kiai Khazin ini ilmunya banyak, tapi sayang diuji oleh Allah dalam hal ekonomi gitu ya. Dalam artian ketika udah usia sepuh, beliau masih belum nikah, beliau masih mencari nafkah dengan berdagang gitu. Padahal orang alim ibu. Kemudian suatu saat mimpi beliau bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diucapkan Rasul? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Khazin, la khairu illa fi nashril ilmi. Tidak ada kebaikan kecuali dalam menyebarkan ilmu pengetahuan. Langsung terbangun beliau, Masya Allah, ketemu dengan Rasulullah katanya. Kemudian besoknya lagi mimpi lagi, mengatakan hal yang sama, la khairu illa fi nashril ilmi. Lalu datanglah kepada kakak kelasnya, yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari, menanyakan, wahai Kiai, apa ini penafsirannya? Kata Kiai Hasyim Asy'ari, jangan lagi ditafsirkan, ini udah jelas-jelas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa engkau disuruh berhenti berdagang dan mulai mengajar katanya ya. Insya Allah cukupkan kebutuhanmu dan Allah datangkan semua apa-apa yang dibutuhkan. Betul ibu ya. Beliau pertama-tama datang ke sebuah majelis, kemudian mulai mengajar, kemudian beliau mendirikan musola, kemudian datang banyak orang yang pengen belajar, akhirnya menjadi pondok pesantren. Semua murid-murid dari Syekh Khalil Bangkalan itu jadi wali semua, jadi kiai semua, pimpinan pondok pesantren semua. Salah satunya ada yang di Tasikmalaya, siapa itu? Abah sepuh, abahnya Abah Anom, Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, yang mendirikan pondok pesantren Suryalaya gitu ya. Sampai sekarang, salah satu yang mengijazahkan sholat Bani Hashim itu adalah Syekh Khalil Bangkalan. Syekh Khalil Bangkalan mengijazahkan sholat Bani Hashim tersebut, diteruskan oleh murid-muridnya sampai sekarang. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi
wa sallim taslima. 200 tahun yang lalu Syekh Khalil Bangkalan mengijazahkan sholawat tersebut. Sampai sekarang sholawatnya masih tetap enggak? Masih dibaca. Berarti berapa persennya yang diterima sama kita? 100%. Yang diamalkan 100%. Yang diistiqomahkan 100%. Yang diikhlaskan 100%. Maka jangan pernah meninggalkan majelis taklim dan majelis insya Allah. Baik, ibu hadirin jamaah sekalian, tadi sudah berurut ya, dari mulai banyaknya ilmu Allah, kemudian tidak ada dikotomi di dalam Islam antara ilmu agama dengan ilmu umum, sama mulianya antara ilmu agama dengan umum. Yang membedakan hanya rasa takut dan taat kita kepada Allah. Dan sekarang nih Bu ya, belum pernah dirinci nih, mana yang termasuk ilmu fardhu ain ya. Yang pertama, ibu boleh melihat di dalam Al-Quran Al-Baqarah. Ini ada termaktub di dalam 4 ayat tapi dalam 3 surat. Apa itu? Pertama, surah Al-Baqarah ayat 129. Yang kedua 129. Yang kedua masih Al-Baqarah ayat 151. Yang ketiga surah Ali Imran ayat 164. Yang keempat surah Al-Jumu'ah ayat kedua. Surat apa aja katanya Bu? Ya, yang pertama Al-Baqarah 129, yang kedua 151, yang ketiga 164, yang keempat surah Al-Jumu'ah ayat 2. Itu redaksinya maupun esensinya hampir sama Ibu ya. Cuma saya bacakan aja satu, yaitu Al-Baqarah ayat 151 ya. Kama arsalna fikum, sebagaimana kami mengutus kepadamu sekalian rasulan, seorang utusan, yatslu alaikum ayatina, yang membacakan kepadamu tentang ayat-ayat kami. Pertama ya, Rasulullah SAW tala yatslu tilawah. Tala yatslu tilawah ini dalam artian membacakan Al-Quran. Inti Al-Quran itu apa? Inti Al-Quran ada tentang jinayah, ada tentang hukmiyah, ada tentang al-wa'du wal-wa'id, ada tentang ijtihad, adalah yang dan lain sebagainya. Namun yang menjadi pokok permasalahan Al-Quran adalah tauhid. Tauhid ya. Salah satunya di dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad bahwa Allah itu esa. Allahu somad, Allah tempat bergantung. Lam yalid walam yulad, tidak pernah beranak dan juga tidak pernah diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad ya. Dilihat dari redaksinya, surah Qul huwallahu ahad disebut dengan surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ada nggak di dalam Qul huwallahu ahad? Tidak ada ya. Sedangkan surat-surat yang lainnya, Al-Baqarah itu menceritakan tentang sapi, ada Al-Baqarahnya. Al-Maidah menceritakan tentang hidangan, ada tentang hidangannya. An-Nisa tentang perempuan dan lain sebagainya. Hanya satu-satunya Al-Quran yang surat di dalam Al-Quran yang tidak mencantumkan tentang kalimat ikhlas di dalam lafaznya, itu adalah
surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Ini dalam artian takwa. Takwa itu dalam artian tauhid. Tauhid sesuatu yang tidak kelihatan namun kelihatan efeknya. Kalau seandainya orang yang bertauhid beda dengan yang tidak bertauhid. Kalau yang bertauhid, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mau keluar rumah, mau ke dalam rumah, mau keluar usaha, mau ke mana-mana, selalu mengaitkan kolbunya dengan Allah. Menyatakan bahwa diri ini tidak mampu, Allah lah yang maha mampu segala-galanya. Maka ibu hadirin mas sekalian, memang mencari ilmu itu adalah wajib. Wajib itu dalam artian mencarinya, bisanya wajib tidak? Tidak. Saya juga belajar dari dulu, tetap biasa bisa. Bodoh tetap tapi tetap senang aja belajar gitu ya. Alhamdulillah. Yang penting jangan pernah putus asa dan jangan padam rasa semangat ini ibu ya, insya Allah. Kemudian ibu hadirin mas sekalian, yatslu alaihim ayatina wa yuzakkihim. Wa yuzakkihim ini artinya apa? Membersihkan mereka. Membersihkan dalam artian, nih ibu ada ibarat di dalam kalimat bahasa Arab, likulli syai'in thiqalah. Segala sesuatu itu ada alat pembersihnya. Gosok gigi fungsinya untuk membersihkan. Mulut asam dibersihkan dengan odol. Badan gatal dibersihkan dengan sabun. Rambut gatal dibersihkan dengan, tapi kolbu bisa nggak direndam dalam rinso? Bisa, tapi innalillahi wa inna ilaihi rajiun ujung-ujungnya ya. Nah, likulli syai'in siqalah. Segala sesuatu itu ada alat pembersihnya. Wa fiqalatul qulub zikrullah. Dan alat untuk membersihkan hati tiada lain dan tiada bukan adalah berzikir. Ibu, kalau diibaratkan nih, ada kakek-kakek yang mau mengisi bak mandi, tapi bak mandinya itu ngambil dari sungai. Si embernya itu bocor. Setiap kali ngambil air, bocor lagi. Memang airnya tidak dapat, tapi karena tersirami oleh air, kira-kira embernya bersih apa kotor? Bersih, ya. Walaupun kita misalkan lagi berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ingin berusaha mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi berkahnya misalkan ya, berkahnya tidak dapat, minimal hatinya bersih tidak? Bersih, ya alhamdulillah. Gitu ibu ya. Wa yuzakkihim, dan membersihkan hati mereka. Membersihkan itu ada ilmunya, ada tata caranya. Kalau tadi tauhid ya, tauhid itu ilmu yang mempelajari tentang tata cara berakidah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga lurus akidah kita, benar keteguhan kita dan sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Itu ilmu yang pertama kali wajib diketahui. Kata Syekh Ibnu Ruslan, awwalu wajibin alal insan ma'rifatul ilahi bistiqon. Bahwa pertama kali yang wajib diketahui oleh manusia adalah meyakini adanya Allah dengan seyakin-yakinnya. Ibu, sebenarnya kurikulum pendidikan di Indonesia ini sudah benar. Yang paling benar insya Allah tidak terkontaminasi di pendidikan tingkat TK. Coba pendidikan tingkat TK, banyak sekali lagu-lagu yang mengarahkan kepada tauhid. Salah satu yang paling hebat adalah Allah Tuhan saya, Tuhan saya Allah, kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya, la gitu ya. Memang kalimatnya sederhana, tapi itu langsung menghantarkan anak-anak kepada ketauhidan yang sesungguhnya. Betul ya? La ilaha illallah, tiada Tuhan selain
Allah. Maka kalau bukan Tuhan, kalau bukan Allah pasti bukan Tuhan saya. Ya, alhamdulillah tauhid. Ketika Rasulullah SAW mengajak umatnya, pertama kali itu diajarkan apa? Tauhid. Ya, makanya ketika Sayyidina Bilal disiksa oleh Umayyah bin Khalaf, yang keluar dari mulut lisan mulianya Sayyidina Bilal itu lafadznya apa? Ahad, 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 gitu ya. Bilal, kamu keluar dari Islam. Ahad, ahad, makin disiksa aja gitu. Tapi dengan ketauhidan, kekuatan tauhid, maka Sayyidina Bilal tidak keluar dari Islam, tidak pernah sedikit pun melenceng dari Islam. Akhirnya diselamatkan secara syariat oleh saudara Sayyidina Abu Bakar. Kemudian ibu ya, yang kedua itu sebenarnya wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka tentang tentang hikmah. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka akan kitab dan juga hikmah. Mengajarkan di sini wa yu'allimu dalam artian fikih, itu artinya al-fahmu, memahami. Jadi kalau seseorang mempelajari fikih akan memahami, karena memang bahwa fikih itu tujuannya adalah tata ilmu yang dipelajari seluk-beluk tentang bagaimana tata cara beribadah kepada Allah dengan baik dan benar. Tapi ibadah itu ada ilmunya. Apa itu ilmunya? Fikih, dari mulai bersuci ya, toharoh itu ada yang dari air, dari air, ada yang dari pakai batu, ada yang dari pakai tanah. Kemudian jenis-jenis air pun ada berbagai macam, ada air embun, ada air sumur, ada air laut, sungai dan lain sebagainya, ada 7 macam. Kemudian ada najis-najis, ada najis mukhafafah, ada najis mutawassithah, ada najis mughalladah. Jadi dengan hal-hal seperti itu kita dipersiapkan untuk beribadah kepada Allah. Allah yang maha suci, masa kita yang maha kotor ini langsung berhadapan dengan Allah? Kan tidak mungkin itu ya. Tidak hormat, tidak taat, tidak akurat dengan sesuai dengan ilmunya. Tapi kalau mau beribadah, maka dipersiapkan dulu. Jangankan untuk sholat, untuk baca Quran saja harus memiliki wudu. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh ada yang memegangnya kecuali orang-orang yang suci. Suci di sini dalam artian memiliki wudu. Wudu pun itu bisa diperbaharui ibu. Kalau seandainya batal, wudu lagi. Seandainya batal, wudu lagi. Ada ibu salah satu sahabat yang berunjuk kepada Rasul, ya Rasulullah, ausini, nasihatilah aku ya Allah, ya Rasulullah, sehingga aku bisa mengamalkan apa yang kau nasihatkan. Maka kata Rasulullah SAW, ya Bilal, alaika bimudawamatil wudu. Wajib atas engkau Bilal untuk melaksanakan wudu secara istiqomah, terus-terusan wudu. Terus-terusan wudu bagaimana caranya? Kalau batal, wudu lagi. Batal, wudu lagi. Itu sahabat belum mengamalkan, hanya sahabat Bilal. Ternyata Bilal merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah dinasihati oleh Rasulullah SAW seperti itu, sehingga Bilal bisa melaksanakan ibadah dengan siap sempurna. Maka sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sahabat Bilal setelah melaksanakan wudu, melaksanakan apa? Melaksanakan ada salat namanya salat syukrul wudu. Nah, gitu ya. Itu pernah diajarkan nggak oleh Rasulullah? Tidak, tapi diamalkan oleh Sayyidina Bilal sebagai perwujudan syukur kepada Allah dan ke Rasulullah. Apa kata sahabat Bilal? Wahai Rasul, aku setiap melaksanakan wudu karena teringat engkau akan kebaikan engkau kepadaku, aku melaksanakan sholat sunnah di syukril wudu. Bagaimana kata Rasul?
Alhamdulillah. Wahai Bilal, satu-satunya yang aku dengar terumpah engkau ada di surga itu adalah engkau, katanya. Itu akibat apa itu? Menjaga wudu, gitu ya. Alhamdulillah. Kemudian Ibu, yang terakhir nih, terakhir. Bahwa tadi dikatakan mengelaksanakan wa yuzakkihim. Wa yuzakkihim ini adalah mensucikan. Mensucikan tadi qalbu kita, pikiran kita, rasa kita hanya tertuju kepada Allah. Cuma ada ilmunya. Apakah bisa bim salabim kita bisa seperti itu? Tidak, ada ilmunya. Kalau mempelajari tauhid dengan mempelajari akidah dengan tauhid, mempelajari ibadah dengan ilmu fikihnya, membersihkan hati dengan zikir. Zikir itu ada ilmunya. Ilmunya apa itu? Tasawuf. Apa? Tasawuf, ya. Fikih, tauhid, fikih, tasawuf. Kata para alim ulama, hadis salatu fardu ainin fa'rifat fa'mal biha tahsul najata wa'tila. Adapun tiga ilmu ini itu apa artinya? Isinya tauhid, 2 fikih, 3 tasawuf. Maka fa'mal biha, amalkanlah, najata wa'tila, maka engkau akan memperoleh kesuksesan, kebahagiaan dunia dan akhirat, ya. Insyaallah, mudah-mudahan